Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita beri diri kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir tahun ini, hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, tertulis dalam surat pertama Rasul Petrus, yaitu 1 Petrus pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Pantarei ouden mene, yang artinya segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Demikian ungkapan Herakleitus, seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Dari ungkapan Herakleitus ini, perjalanan hidup di dunia ini merupakan sebuah garis linear yang berjalan lurus ke depan dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi perjalanan hidup di dunia ini bukanlah merupakan lingkaran yang segala sesuatu terjadi secara berulang-ulang terus-menerus, melainkan garis lurus atau linear menuju ke depan. Hari ini, Kamis 31 Desember 2020 sedang berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Saudaraku, pandangan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Itu berarti dalam hidup kita ini semuanya pasti berubah dan berlalu. Tidak ada yang kekal atau yang tetap. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Demikian kata nats khotbah kita di penghujung tahun ini, hari Kamis 31 Desember 2020. Hidup hanya sebentar, seperti rumput, dan segala kemuliaannya atau semaraknya hanyalah bagaikan bunga rumput berkembang sesaat, lalu layu, kering, dan gugur. Itulah hidup. Saudaraku, bukankah ini tidak jauh berbeda dari kenyataan hidup? Pernahkah kita duduk di sebuah pantai pada waktu senja, menikmati indahnya sunset? Kita amat terpesona memandang matahari yang sedang tenggelam di cakrawala di ufuk barat.
Lalu tiba-tiba di tengah-tengah keterpesonaan kita itu, kegelapan menyelimuti dunia kita ini. Sunset yang indah telah berakhir. Malam yang gelap mengakhirinya. Hidup manusia juga demikian. Yang semakin layu termakan usia. Sebentar kita adalah sebuah pesona yang mengikat, tetapi segera berakhir dengan malam yang gelap. Layu, kering, lalu segera gugur, dan semuanya mengalir, tidak ada yang tetap. Waktu terus berubah dan keadaan juga ikut berubah, yang tidak ada kepastian yang permanen. Sehingga ada orang berkata, hidup ini laksana balon. Ia barangkali besar dan indah, tetapi toh akhirnya meletus atau gempis perlahan-lahan. Hidup ini tragedi, kisah sedih sepanjang masa. No happy ending with, dengan tanpa akhir yang bahagia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di tengah ketidakpastian yang permanen akibat perubahan dan pergantian, sehingga semuanya berlalu begitu saja, lalu tiada pegangan apa-apa dalam hidup ini. Itukah hidup sebagai orang beriman? Tidak, saudaraku. Di tengah ketidakpastian dan kehidupan yang terus berubah dan berlalu, namun Tuhan Allah memberi jaminan yang pasti. Ada yang kekal atau ada yang tetap, bahkan untuk selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Rasul Petrus berkata, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itu dikatakan dalam ayat 25. Agar manusia tiba kepada kekekalan, maka Tuhan memberi jaminan dengan mengimani firman Tuhan. Maka manusia akan tiba kepada kekekalan itu. Di dalam Kristus Yesus, hidup ini tidaklah seperti balon, melainkan seperti telur. Bentuknya kecil dan teramat sederhana. Dari luar, telur tampaknya mati serta tak berdaya. Tetapi di dalam justru mempunyai isi, dan isinya adalah kehidupan. Bahkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati. Jadi hidup bukanlah berakhir pada kematian seperti rumput kering dan bunga rumput yang layu dan gugur. Tidak. Tetapi hidup adalah serba kemungkinan. Apakah telur itu terpelihara dengan kurang baik dan berakhir dengan kebusukan, atau justru terawat dengan baik sehingga melahirkan sebuah kehidupan yang baru? Itulah yang dikatakan oleh khotbah kita ini pada ayat 23, dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab itu saudara, perspektif hidup kita bukanlah kematian, melainkan kehidupan. Jadi hidup bukanlah tragedi dengan akhir yang pasti, melainkan sebuah kemungkinan yang memberi masa depan. Kristuslah yang telah menjadikan demikian. Oleh sebab itu, mari kita rawat kehidupan kita masa kini untuk menuju kepada kehidupan
yang kekal. Dengan hidup hanya di dalam kasih Kristus yang telah dinyatakannya kepada umat manusia di dunia ini. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ayat 22. Saudaraku yang dikasihi Kristus, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Hanya dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2020. Waktu bukan hanya terus berubah, melainkan juga terus mengalir. Waktu dalam hidup kita mengalir bagaikan sungai yang tidak dapat ditarik kembali. Air itu mengalir dengan cepat. Lalu kita pun akan melangkah masuk ke dalam tahun 2021. Saudaraku, sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, marilah kita saling memaafkan dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, serta sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sebab orang yang telah menerima kasih Kristus harus juga mengalirkan kasih Kristus itu dari dalam hidupnya. Dengan demikian, kita merawat dan memelihara hidup kita sehingga dapat menetaskan sebuah kehidupan yang baru. Selamat meninggalkan tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di hari terakhir tahun 2020 ini. Tidak berapa lama lagi kami akan melangkah memasuki tahun 2021. Segala sesuatu mengalir dan berlalu dengan cepat, bahkan tidak meninggalkan bekas. Namun di dalam firman-Mu, kami menerima kehidupan yang kekal. Biarlah kami hidup hanya di dalam firman-Mu, dengan saling mengasihi saudara-saudara kami, dengan sungguh-sungguh. Kami mohon, Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, meninggalkan tahun 2020 ini. Dan Tuhan juga yang menghantarkan untuk memasuki tahun 2021 yang akan kami jelang. Biarlah kasih setiap Tuhan saja yang menaungi kami pribadi lepas pribadi. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di tahun 2020 ini, demikian jugalah kasih setia Tuhan menaungi kami memasuki dan menjalani tahun 2021 yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin.